Sambil menunggu nanti saya juga usahakan pakai backgroundnya ya. Oke, udah ready ya Pak Kaparudin ya? Siap. Siap. Oke, sekarang kita mulai tadi balik lagi ke yel-yelnya. Kita tes dulu ya. Ini masih uji coba. Guru Merdeka Belajar, komitmen, mandiri, refleksi. Dukung guru belajar. Oke, masih malu-malu. Ya, kalau saya panggil Guru Merdeka Belajar, Bapak Ibu tangan kanannya komitmen, mandiri, refleksi, dukung guru belajar. Oke, nanti bisa bareng-bareng guru penggeraknya yel-yelin itu ya, nanti lokakarya 1, lokakarya 2, menghilangkan suntuk. Oke, kita mulai lagi ya. Kali ini nggak latihan lagi. Ayo suaranya, ayo semangatnya. Bu Fitri kalaupun nggak bisa kamera, bisa pakai suara ya. Oke, kita mulai ya. Guru Merdeka Belajar, komitmen, mandiri, refleksi, dukung guru belajar. Yeay. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa jadi awal yang baik untuk hari ini ya. Sambil kita nunggu Bu Uci untuk bergabung di sini. Tapi alhamdulillah beliau udah bukakan Zoom-nya, Jimit-nya. Bayangin kalau belum dibuka. Karena kita kan 30 menit sebelum jadwal ya, 45 menit sebelum jadwal kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Itu tadi keterkaitannya supaya bisa lebih mudah mempelajari pendidikan yang memerdekakan dalam yel-yel. Nah, di modul 2 kita akan bahas kepemimpinan menuju transformasi pendidikan, lalu 3 elemen kunci dalam transformasi pendidikan, itu juga bagian penting yang akan dipelajari, dan yang terakhir adalah Bagja Inquiry Apresiatif. Nah, Bagja Inquiry Apresiatif sudah Bapak Ibu dapatkan di Guru Penggerak modul 1.3 ya. Modul, saking banyaknya modul. 1.3. Ini refleksi buat saya. Berarti nanti setiap program CPP saya harus punya jadwal nama-nama modul. Oke. Jadi 3 hal ini akan kita bahas Bapak Ibu hingga pukul 15.00 WITA nanti, dan tetap ada sesi istirahat ya. Kalau kita bicara soal guru penggerak, Bapak Ibu adalah guru penggerak. Saat ini Bapak Ibu bisa dikatakan naik tingkat untuk menggerakkan guru penggerak. Kalau dilihat ini juga menggunakan bintang ya. Ini slide resmi kementerian menggunakan bintang, mirip dengan pin motivationalnya Bu Kurni tadi ya, yang juga terinspirasi oleh lagu BTS itu. Jadi sebenarnya bintang itu, miskonsepsi bintang tuh hanya 1 atau 2, wah kamu udah jadi bintang gitu. Itu miskonsepsi. Padahal sebenarnya semua bintang itu akan tetap percaya dengan cahayanya masing-masing. Kita tidak perlu khawatir dengan cahaya orang lain. Itu belajar dari bintang. Saya nggak tahu kenapa dalam perkembangannya bintang di Indonesia itu hanya bisa disebut untuk beberapa orang. Oh, bintang film gitu ya, bintang yang baru saja naik daun gitu ya. Padahal malam itu akan terang, akan kelihatan lebih indah bila bintangnya bersinarnya banyak. Bayangin kalau malam gelap bintangnya kita hitung itu cuma ada 5 atau 6 karena tertutup awan. Itu tidak seindah yang bertaburan bintang, bukan? Nah, jadi dengan spirit ini artinya bukan hanya sedikit murid yang bisa menjadi bintang.
Dan ini udah diaplikasikan ya oleh guru-guru TK dan mungkin juga guru-guru SD tingkat dasar, di mana mereka menggunakan kertas bintang untuk diberikan pada murid-muridnya yang mencapai sesuatu di kelas. Pencapaiannya kalau menurut saya bintang itu bukan reward ya, karena kan kalau di budaya positif kita menghargai kesepakatan dan komitmen dan kurang setuju dengan reward and punishment. Kalau bintang itu bukan reward. Reward itu sesuatu yang susah didapat. Reward itu sesuatu yang sudah susah didapat. Nah, ketika ada sesuatu penghargaan, apresiasi yang mudah untuk didapat, itu enggak reward. Kenapa kenapa kita kurang serak reward? Mungkin teman-teman juga udah tahu ya dari program guru penggerak. Penghargaan bagi segelintir murid akan jadi hukuman bagi murid yang lain. Ada murid yang juara kelas 3 besar diberikan reward berupa gratis SPP selama 3 bulan misalnya. Nah, itu kan hukuman untuk murid yang nggak dapat sebenarnya secara implisit ya. Tapi kalau rewardnya berupa kalau kamu merapikan tempat duduk kamu dapat bintang. Kalau kamu makan tanpa berserakan, kamu dapat bintang gitu. Yang seperti dilakukan oleh beberapa guru TK itu enggak reward karena bintang itu mudah didapat. Malah itu bisa menjadi dasar itu pengembangan dari bahwa sebenarnya setiap orang itu adalah bintang dan setiap bintang itu bercahaya dengan cahayanya masing-masing. Jadi ada kecenderungan kalau guru ingin berprestasi dia harus mengalahkan guru lain. Kita tidak begitu. Kalau kita bersinar ya sinar kita mungkin berwarna pink, sinar orang lain berwarna biru, tidak akan merusak sinar yang lain gitu. Ayo kita besar bersama, bersinar bersama gitu. Dan program ini begitu Bapak Ibu. Ya, program ini akan diusahakan akan menyentuh 30% guru ya. Ini target kita 1 juta guru perlu terdampak supaya program ini tidak dilupakan walaupun nanti sudah ganti pemerintahan. Ya. Oke, kita lanjut nih ke slide berikutnya. Ini teori perubahannya Bapak Ibu, ini apa yang akan kita bahas selama modul 2. Tadi sudah saya jelaskan juga. Ini agenda acaranya, kita bagi dalam 2 hari ya, hari ini dan besok. Untuk modul kedua ini, besok cenderung pada Bapak Ibu presentasi tentang Bagja masing-masing. Nah, kalau kita sudah setuju nih, kita mau melakukan transformasi pendidikan agar Indonesia jadi lebih baik, kita tentu tahu ya, mengajak orang lain bergerak itu sulit, dan bagaimana melakukan transformasi. Saya akan melakukan pendekatan Bagja yang membuat Bapak Ibu tidak merasa ini terulang. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah nonton ini. Ini di Bagja, di LMS ada ya video ini? Ada Bu. Ada. Sudah ditonton? Sudah Bu. Sudah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menontonnya, tolong saya di kolom komentar ketik kata sudah. Kalau belum, ketik kata belum, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Saya hanya ingin tahu yang belum masih ada. Kalau memang belum pun nggak apa-apa, kita putar. Kalau sudah semua, malah ini jadi momen bagi kita untuk memperhatikan lebih detail apa yang terjadi di video. Mayoritas orang yang menonton video ini akan terpesona, terkagum, ada yang sampai bergetar, bahkan nggak sedikit ya yang sampai berkaca-kaca gitu. Namun ketika kita coba untuk cari simbolisasi dari tahapan-tahapan yang terjadi di video ini, sering beberapa itu miss. Ada beberapa tahapan tuh yang meleset gitu. Oh ada ya seperti itu Bu, padahal itu juga simbolisasi dari gerakan. Ini yang membuat videonya ini jenius. Karena dia bisa mensimbolisasikan tahapan gerakan dalam video yang menarik seperti ini. Oke, semua sudah nonton, tapi mohon izin saya akan memutarnya sekali lagi agar ini bisa lebih mendalam ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita coba. Mohon, clue dari saya adalah mohon perhatikan setiap detail ya.
Sabar, ini lagi putar YouTube-nya.